This is Lenovo L24M40. Yo, welcome. Pasar monitor di Indonesia memang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Karena memang sekarang monitor budget dan monitor menengah itu didominasi dengan Full HD dengan harga yang bahkan sekarang dari budget 1 juta sampai harga 3 juta itu masih ada yang menjual monitor-monitor Full HD dengan berbagai fiturnya masing-masing yang mana dikhususkan untuk segmen tertentu, misalnya untuk gaming kompetitif itu dengan refresh rate yang cukup tinggi, atau yang budget sekali itu diperuntukkan untuk pemakaian sehari-hari normal dan office. Dan juga yang membingungkan adalah pasar harga di tengah-tengah, dibilang mahal ya lumayan mahal, dibilang tidak mahal juga lumayan tidak mahal. Seperti salah satunya ini, saya punya monitor. Hari ini kedatangan monitor dari Lenovo, ini tipenya L24M40. Nah, monitor ini dibanderol dengan harga 2 juta plus untuk 24 inci Full HD, belum 2K, tapi harganya udah 2 juta lebih sedikit. Nah, otomatis dengan harga begitu, harga 2 juta lebih sedikit, harus ada sesuatu fitur yang ditonjolkan dari monitor ini agar monitor ini dapat dilirik, karena harga dia di tengah-tengah. Dibilang murah juga tidak, mahal ya lumayan mahal kalau untuk kelas Full HD ya. Langsung aja teman-teman kita buka, kita unbox, kita cek bagaimana kualitas dari monitor ini dan apa aja yang ada di dalam kemasannya. Alright? Jadi kotaknya seperti ini ya teman-teman. Di atas ini ada tulisannya Lenovo Monitor. Lalu seperti ini model dari monitornya. Kalau dari kemasannya seperti ini kelihatan biasa ya, tapi nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Dia support AMD FreeSync dan juga sudah ada certified iSafe ya. Lalu ada juga tulisannya Lenovo, dan di sini ada fitur-fitur unggulannya, LED backlight, lalu ukurannya 23,8 inci Full HD. Seperti yang saya bilang tadi, ini Full HD ya, 2 juta plus tapi masih Full HD. Lalu refresh rate-nya 100 Hz ya teman-teman, bukan untuk gaming kompetitif yang 180 Hz, ini normal. Lalu dia juga ada Type-C-nya, ada dual speakers. Nah, ini yang saya bilang tadi, memang untuk kelas harga di menengah ini 2 juta plus harus ada fitur-fitur yang diunggulkan. Seperti yang satu ini, dia punya colokan Type-C yang berguna sebagai memindah data atau mengkoneksikan dengan monitornya, dan juga dia juga ada dual speakersnya, 99% sRGB, jadi dia harusnya color akurasinya sudah sangatlah oke ya teman-teman. Di bagian sampingnya sini ada tulisan Lenovo L24M40 flat panel monitor, dimensi boxnya, beratnya, dan net weight-nya made in China ya. Di sini ada fitur-fiturnya dalam bahasa Cina, dan di sini ada keterangannya juga. Di bagian belakangnya sini sama ya teman-teman, seperti di depannya tadi tulisannya sama persis. Di bagian sampingnya lagi seharusnya dia ada spesifikasinya ya. Ini Lenovo monitor L24M40 23,8 LCD monitor, produk code-nya L24M40, modelnya F2323FL1. Optimal resolution-nya di Full HD ya teman-teman. Lalu di sini ada keterangannya, serial number-nya, dan importirnya. Langsung aja kita buka teman-teman, unbox. Di bagian atasnya sini ada gambarnya, cara membukanya itu dari atas ya teman-teman. Jadi ini dibuka, kita tidurkan dulu. Iya. Lalu kita buka kotaknya. Seperti itu. Lalu di dalamnya kita mendapatkan ini petunjuk cara pemasangannya. Kita kesampingkan dulu. Kita juga mendapatkan ada
buku manualnya dan juga garansinya, kartu garansi kita kesampingkan dulu. Kita mendapatkan sebuah kabel power ya teman-teman. Ini power biasa, tidak ada adaptornya seperti biasa. Ini yang paling convenient ya. Kalau rusak tinggal diganti kabelnya saja. Kecuali musuhnya banjir ya, karena sekarang lagi musim hujan, banjir, kena banjir ya bahaya. Teman-teman hati-hati. Lalu kita juga mendapatkan sebuah kabel. Ini adalah kabel Type C to Type C teman-teman. Ini yang saya bilang tadi. Bisa digunakan sebagai memindah data, display, atau dari port-port yang dari HP teman-teman, atau port-port lain dari tablet, dari device manapun yang menggunakan Type-C bisa teman-teman colokkan. Nanti kita coba lihat ya bagaimana mengkoneksikannya. Kita juga mendapatkan kakinya di sini. Kita cek dulu, kita buka dulu. Iya. Kakinya seperti ini ya teman-teman. Bawahnya dari aluminium, lalu ini skrunya bisa menggunakan tangan saja, screwless. Ini kakinya yang di tengah ini bisa berputar teman-teman, jadi untuk diputar ke kanan dan ke kiri. Ini ada karetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini harusnya kalau ditaruh di atas meja aman, tidak akan bergerak-gerak kecuali kita putar. Kakinya ini seperti monitor yang pernah saya bahas sebelumnya yang 22 inch ya. Dia ada lubangnya seperti ini untuk naruh handphone, naruh barang apa untuk diberdirikan di depannya. Dan kakinya seperti ini. Selain kakinya kita juga ada ini dia adalah iya. Ini adalah kepalanya ya teman-teman, lehernya seperti ini dan dia bisa diputar, seharusnya diputar menjadi 180 derajat atau 360, nanti kita coba cek ya. Dan tapi dia bisa diputar dengan klik seperti ini saja untuk memasangnya. Bawahnya sendiri ini untuk ditempelkan ke dalam kakinya ini. Seperti ini ya teman-teman. Iya, begitu. Kita buka panelnya dulu teman-teman, karena saya videokan sendiri, saya butuh taruh dulu untuk buka karena tangan saya cuma satu. Kardusnya sendiri dan penahannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Dia eco-friendly, jadi ini seperti kardusnya telur kalau teman-teman tahu. Dan panelnya ada di sana. Saya keluarkan dulu. Ini dia panelnya teman-teman, bisa teman-teman lihat ini 23,8 inci, tapi dia sebenarnya finishingnya doff ya teman-teman, jadi tidak reflektif. Teman-teman lihat ini lampu pantulannya juga bisa diserap dengan baik, tidak memantul terlalu jelas. Lalu di sini bisa teman-teman lihat saya videokan dengan handphone saya tidak kelihatan. Bagian depannya sendiri bezelnya seperti biasa, kanan, kiri, dan atas tipis. Di bawah sini ada tulisannya Lenovo. Lalu di sini fitur-fiturnya ini stiker sih. Bisa teman-teman lepas juga kalau teman-teman mau. 23,8 inch, fitur-fitur seperti tadi yang saya sampaikan di depan sama saja, MD freezing, dan ini sertifikasinya iSafe. Lalu ada tulisannya TUV ya. TUV certified, lalu low blue light. Di bagian masih agak ngeblur. Oke. Nah, di bagian belakangnya sendiri kita coba balik teman-teman. Iya. Di sini ada tulisannya, logonya Lenovo. Lalu di sini ada tempat untuk lehernya kita masukkan, nanti kita lihat, kita cek bagaimana cara kliknya. Harusnya hanya klik saja, tidak perlu screw ya. Untuk portnya sendiri teman-teman bisa lihat di situ ada port USB-C, lalu ada 4 buah USB-A dan juga HDMI dan colokan 3,5 ya teman-teman. Fungsinya seperti apa nanti kita coba.
Sebelum kita pasang, kita ukur dulu panelnya teman-teman. Panelnya untuk lebarnya itu ada di 54 cm dari kanan ke kiri, lalu dari atas ke bawahnya dia ada di 33 cm ya teman-teman. Kalau untuk ketipisannya sendiri ini tipis ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ketipisannya seperti ini. Untuk kakinya sendiri, standnya itu kakinya itu panjangnya, lebarnya maksud saya ada di 26 cm, dan dari belakang ke depannya dia ada di 18 ya cm ya. Langsung kita pasang dulu ya teman-teman, baru kita ukur lagi setelah kita pasang. Untuk memasangnya seperti biasa kita tidurkan dulu seperti ini. Lalu untuk di sini ada pengaitnya di atas dan di bawah. Yang di atas kita kaitkan dulu ya teman-teman ke dalam lubangnya ini. Iya. Kalau dia sudah terkait, nah tinggal yang bawahnya ini kita nah ada penguncinya kalau teman-teman lihat. Nah, itu penguncinya, kita tinggal klik saja. Penguncinya akan terkunci, aman. Untuk kakinya ini kita tinggal paskan saja ya. Di sini ada lubangnya, teman-teman lihat. Kita paskan dengan lubang 3 ini agar bisa masuk. Seperti ini, kita coba masukkan. Ya, seperti itu. Kita pastikan dulu dia masuk ya. Baru kita tinggal screw saja menggunakan screw ini, pakai tangan saja bisa tanpa screwdriver. Kita pastikan supaya dia terikat dengan screw-nya masuk sampai ke dalam. Setelah dia oke, tinggal kita kunci saja seperti ini. Nah, dia sudah bisa berdiri seperti ini ya teman-teman, berdirinya. Kita coba ukur lagi. Jika menggunakan standnya ini teman-teman, paling tinggi dia bisa di 54 cm ya teman-teman. Dari bawah sini ke atas itu 54 cm, ini dalam settingan yang paling tinggi. Kita juga bisa turunkan dia. Nah, seperti ini, paling bawah. Kalau dia diturunkan ke yang paling bawah, dia tingginya bisa menjadi sekitar 40 cm. Di bawahnya malah 39,5 cm, itu yang paling tinggi dari bawah ke atas kalau misalnya dia diturunkan seperti itu. Untuk ketipisan monitornya sendiri teman-teman, kalau bisa kita ukur, dia ada di, teman-teman bisa lihat, dia hanya di bawah 1 cm ya untuk yang paling tipisnya ini, dan yang paling tebalnya ini sekitar ya ada di 3 dengan tadi setengah, berarti ya sekitar 4 cm lah. Ini paling gedenya di bodinya di belakang. Untuk yang swivelnya sendiri di sini, ini dia ukurannya sampai ke angka sekitar, ini kebalik ya teman-teman, seperti ini. Dia di angka 7 cm saja dari belakang bodinya ke belakang ya. Kakinya sendiri teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di tengahnya ada lingkarannya yang bisa diputar sedikit. Jadi ini walaupun seperti di atas meja begini, dia agak mudah ya diputarnya untuk ke kanan dan ke kiri karena ada penggeraknya. Walaupun nggak bisa dibilang kayak gampang gitu mutar ke kanan ke kirinya. Ya seperti monitor-monitor pada umumnya teman-teman, ini bisa juga dimengadahkan ke atas dan juga ke bawah seperti ini. Dan juga dia bisa kita buat menjadi portrait ya teman-teman. Kita lihat apakah dia bisa mutar 360 derajat. Tidak bisa, jadi dia hanyalah 180 derajat ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini 180 derajat dia sudah mentok, tapi dia bisa ke dua arah ya.
Selain ke arah kiri, kanan, dia juga bisa diputar ke arah kiri seperti ini. Tapi hanya 180 derajat. Tapi bisa portrait keduanya, misalnya teman-teman ingin kayak bezelnya di kanan atau di kiri bisa juga ya. Tapi pastikan teman-teman naikkan dulu ke atas di belakangnya itu posisi dari panelnya supaya bisa diputar. Kalau terlalu bawah dia akan kena bawahnya ini. Nah seperti ini. Ya, oke. Di bawah sini sendiri teman-teman bisa lihat di kakinya ini, dia ada lubangnya untuk kabel manajemen ya. Jadi teman-teman kalau mau kabel manajemennya bagus bisa dimasukkan ke dalam sini langsung ke belakang gitu. Lalu untuk ini sendiri, lubang ini sendiri, ini untuk menaruh handphone atau peralatan lainnya ya teman-teman. Contohnya ini ada handphone, kita bisa taruh di sini. Jadi kalau teman-teman lagi depan layar, bisa sambil aware dengan handphonenya, misalnya ada telepon atau SMS tidak ketinggalan. Ini fitur yang cukup oke juga ya dari Lenovo ya. Sebelumnya kita bahas yang 22 inch, dia juga punya fitur seperti ini. Mungkin ini adalah keluarga kelas yang sama tapi dia 24 inch. Tapi menurut saya ini fitur yang oke sih, inovatif juga. Jadi kita tidak perlu memiliki stand handphone di dekat rig kita, jadi aman ya di depan monitor kita seperti ini. Koneksi USB-C-nya sendiri teman-teman itu bisa digunakan sebagai display juga ya. Kalau misalnya teman-teman punya tablet, tinggal menggunakan USB-C bawaannya, teman-teman bisa menyambungkan kayak tablet teman-teman ke dalam monitornya. Bisa juga tablet Android, iPad juga yang ber-Type C ya teman-teman, atau gunakan converter, ini bisa langsung teman-teman pakai. Dirubah-rubah, dipencet-pencet, ini juga bisa displaynya nyaman ya teman-teman. Delaynya minim, jadi nyaman juga. Tapi kalau untuk di PC, kita coba bentar lagi. Saya lihat ternyata teman-teman kita tidak mendapatkan HDMI. Apakah kita harus menggunakan Type-C juga ke PC? Apakah bisa? Atau misalnya kita harus pakai HDMI, berarti kan kita harus beli lagi ya. Kurang convenient sih, tapi nggak tahu kenapa Lenovo tidak menyertakan ini ke dalam HDMI, ke dalam kemasannya, dalam penjualannya. Kalau untuk di PC sendiri teman-teman harus menggunakan HDMI biasa ya, tidak bisa menggunakan USB-C. Karena memang biasanya mungkin ada beberapa yang support, cuma yang umumnya sih tidak support untuk display USB-C. USB-C mungkin bisa digunakan nanti, tadi sudah kita coba untuk tablet, nanti kita coba untuk laptop yang ada USB-C-nya, mungkin kayaknya bisa lah ya. Tapi kalau untuk PC sendiri, HDMI biasa ya teman-teman. Ini sudah kita lihat di sini, displaynya itu Full HD 1920 x 1080 100 Hz ya teman-teman, maksimal di 100 Hz. Untuk tombol sendiri di bawah sini ada tombol power 1 teman-teman, lalu untuk navigasinya itu di belakang sini ya ada D-pad, lalu di sini ada tombol menu. Menunya seperti biasa seperti ini untuk Lenovo tipenya L24E40, menunya standar ya seperti biasa. Menunya sendiri di sini ada settingan untuk basic setting, ini brightness, contrast, TCR, display mode, lalu color settingnya bisa kita ubah juga. Lalu ada port settingnya, USB charging, ini bisa USB port di belakang bisa kita gunakan untuk cas, USB 3 FreeSync. Lalu juga di sini mengenai menunya ya, informasi, language, position, transparency dan segala macamnya standar lah. Untuk suara dari speakernya sendiri kita coba ya teman-teman, kita setting di ini sekarang di volume 50 ya teman-teman. Kita coba play dulu. Seperti biasa monitor-monitor seperti ini suaranya agak mendem ya teman-teman. Bisa dibilang cukup oke sih, cuma kayak bassnya itu kurang teman-teman. Kita coba besarkan ya volumenya ke 75.
Nah, 75 ini cukup kencang ya teman-teman. Tapi seperti biasa suaranya agak mendem lah karena wattnya kecil pasti, karena tujuan utama dia, fokusnya dia kan untuk display ya teman-teman. Jadi ini hanyalah fitur tambahan saja. Tapi kalau untuk digunakan standar-standar saja untuk di kantor, ini udah cukup menghibur. Kita coba volume maksimal. Ya, jadi untuk ruangan kamar saya yang nggak begitu besar, ini cukup menggemanya cukup kencang sekali ya. Jadi kalau teman-teman mau gunakan di kantor kan nggak mungkin kencang-kencang ya. Tapi kalau di rumah-rumah standar saja, kalau nggak punya speaker untuk emergency, ini cukup oke juga speakernya walaupun bassnya kurang ya. Nah, kalau untuk dimasukkan ke dalam PC sendiri, kalau USB-C-nya ini menancap teman-teman, lalu kita tancapkan flash disk ke dalam 4 portnya ini, itu bisa ke detect ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ya, ke detect. Ini flash disk saya di sini. Nah, ke detect walaupun masuknya melalui monitor. Jadi ini fitur yang cukup berguna untuk teman-teman yang misalnya kehabisan port USB. Ini USB-nya koneksinya USB 3 ya. Jadi kalau kehabisan port ini jauh dapat berguna juga untuk teman-teman, termasuk untuk receiver dan segala macamnya. Misalnya untuk wireless keyboard, wireless mouse, ini dapat digunakan dengan baik ya di monitor ini. Dengan catatan teman-teman harus menancapkan USB-C-nya. Selain untuk display, dia juga berguna untuk mengkonekkan juga USB yang ada di belakang ini. Untuk kualitas gambarnya sendiri teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, ini gambarnya tajam ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan monitor 2K itu kan kerapatannya lebih tajam ya. Kalau yang ini kan 2K ya. Kalau yang untuk Full HD yang seperti ini menurut saya tampilan warnanya itu oke sih teman-teman. Walaupun pixelatednya agak kelihatan ya kalau kita agak dekatkan begini, tapi kalau untuk kualitas dari warnanya, warna yang ditampilkan, lalu tingkat kecerahannya, ini menurut saya sudah mantap sekali. Sesuai dengan kelasnya lah, walaupun dia bukan untuk gaming-gaming yang berat ya, karena dia cuma refresh rate-nya 100 Hz. Untuk viewing angle-nya seperti biasa, monitor-monitor yang seperti ini, apalagi zaman sekarang yang bersaing ini, pasti sudahlah mantap ya untuk viewing angle-nya. Nah, bisa teman-teman lihat kalau untuk akurasi warnanya ini mantap sih. Merahnya itu terlihat ngejreng, terlihat separasi warnanya itu terlihat sekali seperti ini sisinya ya teman-teman. Biasanya kalau monitor-monitor Full HD tapi yang kelasnya di bawah itu gambarnya tidak setajam ini dan akurasi warnanya tidak seterang ini. Seperti kontrasnya itu kelihatan sekali gitu teman-teman. Walaupun ini layarnya doff tapi di mata itu enak gitu dilihatnya. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. He's back!
weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me. Jadi dengan harga 2 juta plus tentu ada fitur yang harus diberikan Lenovo untuk monitor ini sehingga menarik minat pasar untuk membelinya. Monitor ini memiliki cukup banyak kelebihan. Yang pertama adalah warnanya putih silver, jadi cocok untuk build teman-teman misalnya digunakan untuk monitor PC. Ini bisa teman-teman gunakan di build putih teman-teman, jadi senada dengan build putih teman-teman. Selain itu di stand depannya teman-teman disediakan juga tempat untuk menaruh handphone, jadi handphone holder. Itu teman-teman tidak perlu beli lagi. Dia sudah bisa ditaruh handphone di stand depannya. Dan juga selain itu dia bisa diputar 180 derajat ke kanan dan ke kiri kalau teman-teman mau setup monitor ini sebagai monitor portrait, sangatlah bisa ya teman-teman. Di belakangnya ada 4 port USB 3.0 yang bisa disambungkan melalui USB-C. USB-C disertakan di paket penjualan monitor ini, tapi tidak disertai dengan HDMI. Jadi kalau teman-teman membutuhkan HDMI, teman-teman harus beli HDMI sendiri kabelnya ya. Tapi kalau USB-C itu bisa digunakan sebagai display. Tadi sudah kita coba di tablet, dan juga bisa kalau teman-teman punya MacBook atau laptop yang menggunakan USB-C untuk display, itu juga bisa digunakan. Selain itu ada juga speakernya, walaupun tidak terlalu memuaskan ya, hanya seperti kita untuk mendengarkan musik normal saja, bassnya kurang, hanya treble saja. Tapi ini untuk pemakaian normal di kantor yang kecil atau di kamar yang kecil sebagai emergency, ini juga bisa digunakan ya teman-teman. Harganya kalau untuk sekarang di April 2024 di Bali itu sekitar 2,150 lah, 2.150 tergantung di tempat teman-teman masing-masing. Ya, jadi ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang mencari monitor putih yang kaya fitur dan bisa digunakan secara convenient. That's it for today. Thank you. Ciao. Thank